Halo teman-teman podcast KPI, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja dan kalian selalu dalam lindungan Tuhan. Aku Baiduri Nur Cahyati akan menemani kalian yang mungkin kalian itu lagi ngerasa kesepian, ya walaupun kalian lagi ada di tengah-tengah keramaian gitu. Ya saat seseorang mulai menjalani kehidupan yang baru, bersama orang-orang yang baru dan mungkin disertai dengan ekspektasi yang baru, juga dengan segala keadaan dan lingkungan yang baru pastinya, tentu akan nemuin beberapa perbedaan dan bahkan banyak perbedaan yang cukup kerasa gitu perbedaannya, apalagi ketika kalian itu ngejalani kehidupan sehari-hari gitu. Nah, dan menurut aku ini relate banget dan ini tuh sama banget halnya juga dengan kita sebagai mahasiswa yang memulai perjalanan hidupnya itu dengan terjun di dunia perkuliahan. Ya, apalagi bagi mereka yang mahasiswa perantauan gitu ya, yang mereka itu mungkin melakukan perjalanan yang cukup jauh gitu dari rumahnya dan bahkan sangat jauh gitu. Dan mereka itu kayak harus meninggalkan kampung halaman dan memulai kehidupan yang baru. Juga mereka itu harus ngerasain perasaan-perasaan yang dulu nggak pernah mereka rasakan sama sekali dan harus mereka rasain ketika mereka itu udah merantau. Ngeri banget sih. Dan anyway, seperti akan rasa rindu yang begitu besar terhadap orang tua di kampung halaman, rasa kesepian yang mulai dirasakan sebagai anak rantau karena ya jauh dari orang tua juga, atau perasaan-perasaan yang kayak kesepian gitu, perasaan yang kayak rindu rumah, kangen mama. Dan mungkin perasaan ini sekarang lebih dikenal dengan istilahnya itu homesick. Ya, homesick. Siapa sih lo homesick? Ya, dan menurut aku homesick ini punya pengaruh yang besar juga sih ya. Yang dimana ketika kita ngerasain homesick, keadaannya itu emang benar-benar kita lagi jauh gitu dari lingkungan rumah. Kita lagi jauh dari keluarga, kita lagi jauh dari orang tua gitu. Ya pokoknya kita itu benar-benar lagi jauh sih dari rumah gitu. Nah, perasaan ini tuh menurut aku muncul ya karena kita itu mulai ngerasain kehidupan yang kayak beda gitu saat kita lagi di rumah dan saat merantau itu menurut aku perbedaannya cukup jauh juga gitu. Ya anyway, pada saat lagi ngerasain homesick, pengalamannya itu menurut aku kayak gak enak banget gitu. Kayak asli sih ini tuh benar-benar sulit banget untuk dilewatin gitu ya. Dan menurut aku ini tuh salah satu fase tersulit gitu yang harus kita lewatin ketika kita merantau sih. Ya karena apa ya, ketika kita lagi ada di posisi homesick tuh rasanya tuh kayak pengen cepet-cepet pulang aja gitu, kayak udah kangen banget sama suasana rumah, udah kangen sama orang-orang rumah dan bahkan kita itu udah kangen banget sama masakan mama gitu. Ya soalnya udah bosen juga sih sama menu masakan warteg yang cuman gitu-gitu aja. Yang biasanya makanan itu udah disiapin gitu. Ketika kita jadi anak kos, makanan itu bener-bener harus kita cari woy. Kita itu kayak nggak bisa gitu mau makan kalau misalnya kita males dan kita nggak pergi nyari, makanannya itu nggak bakal datang dengan sendirinya. Dan kita itu pokoknya harus benar-benar nyari sendiri gitu kalau misalnya kita udah jadi anak rantau. Pokoknya kalau udah ngerasain homesick tuh kayak rasanya tuh selalu pengen cepet libur kuliah gitu dan pengen cepet-cepet pulang aja gitu buat ngerasain masakan mama gitu. Ya pasti aku yakin sama juga kan kalian para anak rantau di sini. Dan saat keadaan homesick itu sedang melanda gitu, rasanya itu kayak menurut aku benar-benar berpengaruh banget sih dalam kehidupan sehari-hari. Please deh woy, homesick lo itu apaan sih?
kok seberpengaruh itu gitu buat kehidupan kita gitu. Ya, karena ketika kita lagi homesick itu kita emang bener-bener ngerasain keresahan gitu dalam hati itu kayak selalu nggak tenang aja gitu. Dan bahkan kadang selalu ada muncul emosi negatif dalam diri kita itu. Yang mana kita itu kadang selalu berpikir kalau misalnya hidupku nggak ada seneng-senengnya gitu. Hidup itu kayak pokoknya kelihatan buruk banget di mata kita ketika kita itu lagi ada di posisi homesick. Ya padahal nyatanya hidup nggak seburuk itu kok gitu. Cuman ya kitanya aja gitu, diri kitanya aja yang emang kayak nggak siap gitu untuk ada di posisi homesick seperti itu. Dan bahkan ada kalanya kita itu jadi enggan gitu untuk bersosialisasi dengan orang lain ya karena sulitnya gitu buat kita beradaptasi dengan mereka dan kita juga harus bisa menyesuaikan diri dengan mereka gitu dan menurut aku itu berat banget sih. Nah, aku juga yakin pastinya teman-teman di sini juga pasti pernah kan ngerasain dimana ketika kita sedang rindu-rindunya dengan rumah. Bahkan pada saat kuliah aja kita itu kayak males aja gitu buat interaksi sama siapapun. Bahkan kita kayak ngerasa lebih sensitif aja gitu. Kita kayak lebih apa ya? Sensitif gitu pokoknya. Dan yang paling gak terlewatkan itu pasti sih ketika malam tiba. Gak ada tuh semalam pun kita nggak nangis. Ya pastinya kita itu selalu nangis sih karena emang bener-bener rindu rumah gitu. Rindu dengan keadaan rumah apalagi dengan posisi kita itu yang ya jauh dari orang tua gitu. Dan ini tentunya sangat berpengaruh banget sih untuk diri kita sendiri dan bahkan mungkin ya orang-orang di sekitar kita itu kayak ngerasa seakan-akan kita itu ngejauh dari mereka. Ya padahal kita juga lagi berjuang gitu. Kita lagi apa ya berusaha agar kita itu enggak terus-terusan ada di posisi homesick. Bener kan? Ya siapa sih yang mau terus terjebak di perasaan homesick itu? Yang enggak ada lah. Ya kalau dilihat secara lebih luas, homesick itu juga bisa ngaruh loh kepada dinamika lingkungan sekitar. Ya contohnya aja di tempat kerja atau mungkin institusi pendidikan. Bakal kelihatan banget tuh kalau misalnya seseorang itu lagi homesick. Ya mungkin kelihatan dari kurang produktifnya dia dan mungkin dia juga bakal kurang berpartisipasi sih dalam aktivitas sosial. Nah hal ini tuh menurut aku sangat mempengaruhi terhadap lingkungan sekitar dan bahkan semangat kerja tim juga ikut ngaruh gitu. Dengan kolaborasinya juga dan bahkan ini tuh bisa ngaruh ke keseimbangan di lingkungan tersebut. By the way, rasa homesick ini juga seringkali muncul ketika kondisi di perantauan yang emang lagi nggak baik-baik aja gitu. Emang lagi nggak menyenangkan aja gitu dan kita itu selalu kayak banding-bandingin. Dulu ketika kita hidup bersama orang-orang rumah, ketika kita hidup di kampung halaman, kita itu selalu kayak ngelakuin hal apapun bersama-sama gitu. Tapi ketika kita ngerantau, ternyata kita itu harus selalu serba mandiri loh. Dan kalau menurut aku, selalu mandiri itu kayak nggak selamanya enak gitu ya. Walaupun itu menurut aku ada dampak positifnya juga sih. Karena ya dengan kita hidup di perantauan, kita itu jadi lebih dewasa lagi gitu. Tapi tahu nggak sih teman-teman, kalau homesick itu bisa ngaruh juga loh buat dampak psikologis seseorang. Ya, homesick itu bisa berdampak negatif gitu pada psikologi seseorang, ya percaya atau nggak percaya gitu ya. Psikologis mengidentifikasi bahwa katanya rasa rindu akan rumah dan lingkungan asal itu dapat menyebabkan stres. Dan bahkan kita juga bisa menyebabkan kecemasan bahkan sampai depresi juga. Wow, ngeri sih. Ngeri banget asli. Resikonya cukup tinggi ternyata. Orang-orang yang ngalamin homesick tuh rata-rata mungkin bakal ngalamin kesulitan dalam beradaptasi di lingkungan baru.
Dan bahkan seringkali dia tuh ngerasa kayak terisolasi, dan yang paling parah itu, dia tuh akan kehilangan motivasi dan semangat untuk hidup. Dan menurut aku ini tingkat tersulit sih. Ternyata resikonya seberat itu dan sebesar itu gitu loh. Ya pokoknya kalau lagi homesick itu kadang hidup itu kayak gak ada gairahnya sama sekali. Ya namun gak bisa dipungkiri juga bahwa rindu itu adalah sesuatu yang sering terjadi di sekeliling kita. Bener kata Dilan, rindu itu berat. Apalagi jika kita merindukan orang terdekat yang sekarang jadi jauh gitu. Dan ini tuh adalah salah satu faktor yang emang sering banget terjadi. Ya hidup di perantauan ternyata emang gak semudah membalikkan telapak tangan ya. Gak mudah, dan kita itu butuh perjuangan, butuh effort gitu untuk kita bisa bertahan hidup di perantauan gitu. Apalagi kita jauh dari keluarga, jauh dari kerabat, dan teman rumah mungkin. Jadi kita itu harus dituntut untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Dan itu adalah penyebab terjadinya homesick. Ya tapi apapun keadaannya, sebisa mungkin kita harus tetap kuat, harus tetap sabar, dan juga kita harus selalu sigap dalam menanggapi hal apapun. Ya karena menurut aku gak seburuk itu kok hidup di perantauan gitu. Menurut aku hidup di perantauan itu bisa bikin kita jadi lebih dewasa juga dalam menyikapi hal apapun gitu. Karena kita jadi lebih mikir gitu. Hidup itu gini ternyata. Ya dari penyebab-penyebab homesick tadi yang aku sebutin mungkin ada pengaruhnya juga ya pastinya dengan hidup kita, dengan diri kita sendiri. Nah, sejauh ini sependek pengalaman aku, yang pernah aku rasain tuh pengaruhnya kita itu kayak gak bisa gitu nikmatin suasana baru dan sulit banget gitu untuk beradaptasi dengan lingkungan kita. Dan kadang kita itu selalu dihantui oleh pikiran-pikiran negatif dan kita itu selalu overthinking. Iya gak sih? Ya iyalah pasti anak perantauan pasti pernah ngalamin, aku yakin. Nah, aku itu ada solusi nih buat kita dalam ngatasin homesick itu sendiri gitu. Mungkin untuk yang pertama itu kita bisa dengan membangun jaringan sosial yang baru ya. Dengan berusaha untuk membangun hubungan sosial di lingkungan baru, menurut aku ini dapat membantu setidaknya sedikit ya mengurangi perasaan homesick. Ya contohnya dengan kita mencoba bergabung dengan suatu klub atau suatu komunitas mungkin. Ya atau kita bisa join dengan organisasi-organisasi yang ada di internal maupun eksternal kampus kita gitu. Atau selain itu kita juga bisa ngikutin kegiatan sosial mungkin. Ya contohnya seperti gabung di podcast cafe ini. Untuk solusi yang kedua, coba deh kalian itu ciptain kesenangan dalam rutinitas. Coba kita ciptain kesenangan dalam rutinitas hari-hari kita. Karena dengan menyisipkan elemen kesenangan dalam rutinitas sehari-hari, setidaknya itu dapat membantu mengalihkan fokus kita dari rasa rindu. Dan hal ini itu bisa kita mulai dengan melibatkan hobi kita atau dengan kita sering olahraga, dan mungkin kita juga bisa mulai dengan melakukan aktivitas-aktivitas positif dan aktivitas yang kita sukai terlebih dahulu. Nah untuk solusi yang ketiga, kita itu bisa tetap berkomunikasi dengan keluarga dan temen ya. Ya walaupun kita nggak bisa ketemu langsung, tapi setidaknya kita masih tetap bisa terhubung dengan keluarga atau teman dari kampung halaman kita melalui panggilan video mungkin atau melalui pesan yang dapat kita kirim lewat WhatsApp. Karena menurut aku ini sangat penting juga, kita setidaknya dapat memberikan dukungan emosional gitu dan saling menguatkan satu sama lain juga. Dan menurut aku ketika kita lagi jauh gitu, dengan ngelihat muka mereka aja gitu, kayak cukup gitu untuk mengobati rindu kita yang sudah menggebu-gebu ini gitu. Dan untuk solusi yang keempat ini, mungkin kita bisa mengubah perspektif diri kita.
kita bisa mulai dulu dengan ubah dong perspektif diri kita. Ubah dulu deh perspektif diri kita gitu ya. Dalam menghadapi perasaan homesick ini emang gak mudah gitu. Tapi coba dengan mengubah perspektif diri kita. Dan kita itu coba deh melihat pengalaman baru itu sebagai kesempatan buat diri kita dalam pertumbuhan pribadi kita gitu. Ya agar kita itu bisa lebih tumbuh gitu. Agar kita juga bisa lupa gitu akan rasa rindu kita. Dan menurut aku ini dapat membantu juga mengatasi rasa rindu dan bahkan kita bisa lebih mudah juga untuk adaptasi dengan lingkungan baru kita. Dan yang terakhir, coba deh untuk menciptakan rumah baru. Ya dengan membuat tempat tinggal atau ruang kerja kita dengan senyaman mungkin dan mungkin kita penuhi dengan kenangan baru, itu dapat kita kenang untuk masa-masa yang akan datang gitu. Dan ini tuh dapat membantu sekali menciptakan ikatan dengan lingkungan baru kita dan bisa meredakan perasaan homesick juga sih menurut aku. Dan ini tuh tips-tips dari aku atau solusi dari aku ini wajib kalian coba sih kalau misalnya nanti kalian lagi ada di posisi lagi ngerasain homesick gitu. Kalian bisa coba ya teman-teman. Dan teman-teman kalau misalnya kita lagi ngerasain homesick atau rindu sama suasana rumah, sebaiknya juga kita itu harus cepet nih beradaptasi dengan lingkungan baru. Soalnya ya kalau misalnya kita udah ada kenyamanan gitu sama suasana kita yang sekarang atau sama suasana baru kita, pasti udah gak ada lagi deh rasa-rasa rindu rumah atau rasa rindu sama orang rumah, rasa rindu sama mereka yang ada di kampung halaman gitu. Ya karena kita udah kayak disibukkan dengan kenyamanan kita yang ada di lingkungan baru gitu. Dari aku tetap semangat ya teman-teman. Ya walaupun emang homesick itu nggak mudah dan homesick itu menyiksa sih menurut aku. Apalagi buat teman-teman yang perantauan nih. Homesick itu wajar kok. Tapi ya kalian yang terus berlarut-larut ya untuk ngerasain homesicknya. Ya sebisa mungkin kita harus berusaha keluar gitu dari perasaan homesick itu. Dan aku yakin kita semua pasti bisa. Karena gak ada yang gak bisa kalau misalnya kita itu udah berusaha gitu. Oke, sekian dari aku. Tetap support terus podcast KPI ya. Tetap stay tune di podcast KPI. Nah, buat yang belum follow IG, TikTok, dan YouTube podcast KPI, ayo buruan di gas follow biar kalian itu gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari podcast KPI. See you and bye-bye. Podcast KPI. Bersuara, berkarya.